Benih Rahasia Sang Pewaris episode 48. Namun, saat Arsya hendak mengarahkan mobilnya keluar dari area parkir, sebuah mobil sport melaju cepat dan berhenti mendadak di depannya, hampir menabrak Bentley barunya. Apa-apaan ini? Arsya keluar dari mobilnya dengan wajah geram. Apa kau buta? Tidak bisa melihat? Seorang pria dengan tubuh tegap keluar dari mobil sport tersebut. Dengan tatapan tajam, pria itu berjalan mendekat. "Kau Arsya?" tanyanya dengan nada rendah dan penuh ancaman. Arsya mengerutkan kening. "Memangnya kenapa kalau iya?" Niko tiba-tiba mencengkeram kerah Arsya, mendorongnya ke mobilnya sendiri. "Jadi, kau ini yang berani-beraninya berkencan dengan wanitaku?" katanya dengan suara berapi-api. Arsya menelan ludah, rasa takut mulai merayap di tubuhnya. "Niko," gumamnya, jelas ketakutan. Senyuman menyeramkan muncul di wajah Niko. "Baguslah kau tahu namaku. Sekarang, bagaimana kau ingin mati? Dengan suntikan racun paling mematikan yang kupunya, atau dengan dosis anestesi yang cukup untuk membuatmu koma selamanya?" Wajah Arsya memucat seketika. Dia menggelengkan kepala dengan panik. "Dengarkan aku. Tolong tenang. Ini bukan seperti yang kau pikirkan." Niko mengangkat tinjunya, bersiap untuk menghajar Arsya. Merasa waktunya semakin sempit, Arsya memejamkan mata dan berteriak, "Aku tidak berkencan dengan siapapun. Ini hanya sandiwara. Aku mahasiswa, oke? Aku baru 21 tahun. Tolong jangan lakukan apapun." Niko menghentikan gerakannya, alisnya terangkat. "Mahasiswa?" tanyanya dengan nada penuh skeptis. Arsya menganggukkan kepala dengan cepat, mencoba meredakan ketegangan. "Ya, saya mahasiswa tahun kedua. Nyonya Wulan membayar saya untuk berakting sebagai pacar palsu Alisa, itu saja. Tidak ada apa-apa antara kami. Aku bersumpah." Niko menatapnya dengan penuh perhatian, lalu tiba-tiba tersenyum tipis. "Ini akan menyenangkan," katanya, suara rendahnya menyiratkan bahwa Arsya mungkin baru saja masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Arsya hanya bisa berdiri terpaku, berusaha menenangkan napasnya, sementara Niko perlahan berjalan ke arah pintu rumah sakit dengan senyum licik di wajahnya. Niko melepaskan cengkeraman tangannya dari kerah Arsya, lalu membetulkan pakaian pria muda itu dengan santai. "Baiklah," katanya dengan nada rendah, "jangan pernah bilang siapapun kalau kau bertemu denganku hari ini. Teruskan saja aktingmu." Sambil mengeluarkan sejumlah uang tunai dari dompetnya, Niko menyodorkannya kepada Arsya. "Ambil ini dan tutup mulutmu. Kalau kau buka mulut soal ini, aku pastikan hidupmu akan sangat singkat." Arsya, yang masih pucat pasi, segera meraih uang tersebut tanpa ragu. Dia mengangguk cepat, lalu melompat ke mobilnya dan menginjak pedal gas, menghilang dari pandangan dengan kecepatan tinggi. Melihat Bentley itu pergi, senyuman nakal menghiasi wajah Niko. "Oh, Alisa sayangku," gumamnya dengan nada menggoda, "kau mungkin memulai permainan ini, tapi aku yang akan menyelesaikannya." Saat Niko memasuki gedung rumah sakit, pandangannya langsung tertuju pada sekelompok orang asing yang duduk dengan rapi di luar ruang kerja Alisa. Mereka tampak berbeda dari pasien biasa. Dengan alis terangkat, Niko bertanya pada salah satu perawat yang sedang lewat, "Kenapa mereka di sini?" Perawat itu tersenyum kecil, lalu menjawab, "Mereka semua adalah pasien lama Dokter Alisa saat dia masih praktik di Solo. Ketika mereka tahu dia sekarang berada di sini,
mereka langsung datang untuk berkonsultasi dengannya. Nico tersenyum kecil, merasa kagum. Mengesankan, gumamnya, menyadari reputasi dan pengaruh besar Alisa sebagai dokter. Namun, suasana tenang itu segera berubah ketika seorang pria parubaya, dengan setelan jas hitam khusus masuk dengan langkah penuh wibawa. Dia diiringi oleh beberapa pengawal bersenjata ringan dan seorang wanita muda anggun di sisinya. Aura otoritas yang dibawanya membuat banyak orang di ruang tunggu segera terdiam. Pria itu langsung menuju meja resepsionis dengan tatapan tajam. "Apa ini harus membuat janji?" bentaknya. Suaranya menggema di seluruh lobi. Seorang ayah harus membuat janji untuk bertemu dengan putrinya. Resepsionis itu menghela napas panjang, mencoba tetap tenang meskipun jelas merasa terintimidasi. "Maaf, Pak. Tapi Dokter Alisa memiliki lebih dari 50 pasien yang dijadwalkan hari ini. Jika Anda bisa menunggu." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pria itu membanting meja resepsionis dengan keras, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. "Persetan dengan jadwal pasiennya yang ke-50. Serunya dengan nada tinggi. "Katakan padanya bahwa ayah dan adik perempuannya ada di sini untuk menemuinya." Melihat ekspresi resepsionis yang semakin gugup, seorang perawat cepat-cepat berlari untuk memberi tahu Alisa. Dengan kepala tertunduk, resepsionis itu berkata, "Mohon tunggu sebentar, Pak. Saya akan segera mengabarkan ini kepada Dokter Alisa." Pria itu melangkah mundur sedikit, namun tatapannya tetap tajam. Dia berdiri dengan penuh wibawa di tengah lobi, sementara pengawal dan wanita muda di sisinya mengamati sekeliling dengan sikap waspada. Sementara itu, Nico, yang berdiri tidak jauh dari sana, mengamati semua kejadian ini dengan rasa penasaran yang tumbuh. Matanya menyipit sedikit. "Sepertinya drama hari ini baru saja dimulai," gumamnya pelan. Sambil menatap resepsionis dengan mata merah, Tuan Rangga, ayah Alisa, duduk di bangku terdekat bersama putrinya yang tampak anggun tetapi tegang. Aura kemarahan dan tekanan tampak jelas di sekelilingnya, membuat semua orang di lobi merasa tidak nyaman. Sementara itu, seorang perawat bergegas menuju ruang kerja Alisa, tanpa sengaja menabrak Nico di lorong. "Wah, hati-hati," ujar Nico dengan nada bercanda sambil menangkap perawat itu agar tidak terjatuh. "Kamu buru-buru sekali. Ada apa?" Perawat itu menundukkan kepala dengan rasa bersalah. "Maaf, Dokter Nico. Saya sedang terburu-buru. Saya harus menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada Dokter Alisa." Nico mengangkat alisnya, penasaran. "Apa yang harus kamu sampaikan padanya?" Perawat itu menelan ludah sebelum menjawab. Ayah Dokter Alisa sedang menunggu di lobi dekat resepsionis. Beliau tampak sangat marah, jadi saya harus segera memberitahu Dokter Alisa. Mendengar itu, Nico mengerutkan kening. Dia memberi isyarat kepada perawat untuk melanjutkan tugasnya. "Baiklah, kalau begitu cepat temui dia. Aku tidak akan menghalangi." Dengan napas sedikit tersengal, perawat itu memasuki kabin kerja Alisa, mencoba mengatur suaranya agar tetap tenang. "Dokter Alisa, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda." Alisa, yang sedang sibuk membaca laporan medis di mejanya, mengangkat pandangan. "Siapa?" "Ayah Anda," jawab perawat dengan hati-hati. Alisa menghentikan aktivitasnya sejenak, ekspresinya berubah dingin. "Apakah dia punya janji?" tanyanya dengan nada datar. Perawat itu menggeleng pelan. "Tidak,
Dokter. Alisa kembali menundukkan pandangannya pada laporan di tangannya. Kalau begitu, suruh dia pergi. Aku tidak punya waktu untuk orang tanpa janji temu. Tapi, perawat itu mencoba menyela. Alisa memotong dengan nada tegas, tidak meninggalkan ruang untuk diskusi. Jangan buat aku mengulangi perkataanku. Mulailah mengirim pasien masuk. Perawat itu menelan ludah, merasa tak berdaya. Baik, Dokter Alisa. Hari ini, ada 50 pasien yang sudah membuat janji dengan Anda. Bagus. Mulai sekarang, biarkan mereka masuk satu persatu, ujar Alisa tanpa ragu, kembali memusatkan perhatian pada pekerjaannya. Dengan langkah berat, perawat itu meninggalkan ruangan, menyadari bahwa tugasnya kini akan jauh lebih rumit setelah menyampaikan pesan tersebut kepada Tuan Rangga. Sementara itu, Alisa duduk di balik meja dengan ekspresi yang penuh ketegasan, tetapi matanya sedikit memancarkan ketegangan batin yang tersembunyi. Di luar ruang kerja Alisa, perawat keluar dengan ekspresi enggan, berhadapan langsung dengan Tuan Rangga yang duduk dengan ketegangan terlihat jelas di wajahnya. Saya minta maaf, Tuan, tetapi Dokter Alisa hanya akan memeriksa pasien yang memiliki janji temu, ucap perawat itu dengan suara pelan namun tegas. Mata Tuan Rangga langsung menyipit, jelas-jelas tak puas dengan penjelasan tersebut. Apa? Kau ingin aku, ayahnya, membuat janji temu untuk bertemu putriku sendiri? Suaranya naik 1 oktav. Perawat itu menundukkan kepala, mencoba meredam suasana yang mulai memanas. Maafkan saya, Tuan. Namun, ini adalah kebijakan yang harus kami patuhi, dan itulah perintah Dokter Alisa. Menahan amarahnya, Tuan Rangga menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga kendali atas emosinya. Melihat wajah putrinya yang tampak tegang di sampingnya, ia menghela napas berat. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya, mencoba menurunkan nada suaranya. Perawat itu menunjuk ke meja resepsionis. Anda bisa membuat janji temu di sana. Tuan Rangga memutar matanya dengan frustrasi, tetapi akhirnya menyerah. Dengan langkah berat, ia menuju ke bagian penerima tamu. Setelah menyerahkan identitasnya, resepsionis memberikan sebuah token kecil kepadanya. Silakan tunggu giliran Anda, Tuan. Saat melihat angka pada token tersebut, mata Tuan Rangga membelalak. 51. Suaranya hampir membuat semua orang di lobi menoleh. Maaf, Tuan. Semua pasien yang membuat janji sebelumnya harus dilayani terlebih dahulu, kata resepsionis dengan senyuman profesional. Dengan wajah merah karena marah, Tuan Rangga membanting token itu di meja sebelum mengambilnya kembali. Gila. Ini gila. Serunya, melangkah kembali ke tempat duduknya dengan hentakan kaki yang keras. Putri bungsunya menundukkan kepala, tampak enggan untuk menambah kemarahan ayahnya. Sementara itu, pasien lain yang menunggu hanya bisa diam, menahan senyum atas adegan dramatis yang baru saja mereka saksikan. Alisa sibuk melayani pasien-pasiennya, terutama beberapa dari Solo yang telah menempuh perjalanan jauh untuk bertemu dengannya. Ia merasa begitu gembira melihat mereka, hingga lupa bahwa waktu makan siang sudah hampir berlalu. Hingga Niko muncul, membawa sekantong makan siang untuk mereka. Alisa, kau belum makan, kan? Niko langsung menaruh kantong plastik di meja kerjanya. Niko, aku akan makan nanti. Ada banyak pasien yang menunggu, kata Alisa sambil memberi isyarat pada perawat untuk mengirim pasien berikutnya. Namun, Niko tidak bergeming.
Dengan wajah serius, ia berkata kepada perawat, "Kirim pasien berikutnya setelah setengah jam." Perawat itu ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan meninggalkan ruangan. "Nico, aku tidak bisa menunda pasien-pasien ini," protes Alisa, tetapi Nico hanya menggelengkan kepala. "Kalau kamu tidak makan, aku juga tidak akan makan," ucapnya dengan nada tegas, membuka kantong plastik dan mulai menyiapkan makanan di atas meja. Alisa mendesah, lalu menyerah. "Baiklah, tapi kita harus cepat," katanya sambil mengambil tempat duduk. Nico tersenyum puas, menyodorkan piring berisi ayam goreng favoritnya. "Begitu lebih baik." Saat mereka makan, Nico bertanya dengan santai, "Kau tahu ayahmu ada di luar, kan?" Alisa berhenti sejenak, kemudian mengangguk. "Ya, aku tahu." "Dan," desaknya, "aku akan mengurusnya nanti." "Kau tidak perlu khawatir," jawab Alisa sebelum menyuap potongan ayam ke mulutnya. Setelah makan selesai, Nico berdiri dan merapikan meja. "Baiklah, aku akan pergi dulu. Tapi ingat, aku selalu ada untukmu." Alisa tersenyum kecil mendengar kalimat itu. "Terima kasih, Nico." Dengan senyuman nakal, Nico menatapnya sebelum pergi. "Jangan lupa makan tepat waktu, Dokter Alisa," katanya sambil melangkah keluar. Alisa hanya menggelengkan kepala, merasa lega bahwa meski hari itu begitu sibuk, ia memiliki seseorang seperti Nico yang selalu peduli padanya. Setelah menunggu hampir 4 jam, akhirnya Ayah Rangga dipanggil masuk ke ruang Alisa. Dengan langkah cepat dan wajah penuh emosi, ia segera memasuki ruangan. Begitu pintu tertutup, ia langsung meledak, "Dasar bocah tak tahu terima kasih. Beraninya kau membuat ayahmu menunggu seperti ini?" Alisa, yang sedang memeriksa berkas pasien, mendongak dengan ekspresi tenang. "Tuan Rangga, ini rumah sakit, bukan rumah Anda. Jadi, tolong jaga nada bicara Anda. Jangan berteriak, dan jangan terlalu emosional." Merasa terhina dengan pernyataan itu, Ayah Rangga mengerutkan kening. "Ada apa dengan Tuan Rangga? Aku ini ayahmu." Dengan senyum kecil penuh sindiran, Alisa menjawab, "Benarkah? Kalau begitu, mengapa aku tidak ingat pernah memilikinya?" Wajah Ayah Rangga memerah karena marah. Tetapi sebelum ia sempat membalas, sebuah tangan kecil memegang lengannya. "Ayah, sakit lagi." Suara lembut seorang gadis muda menghentikan kemarahannya. Mendengar suara itu, Alisa mengangkat alisnya. Ia menatap gadis muda yang berdiri di samping Ayah Rangga. Dulu ia hanya seorang anak kecil, tetapi sekarang, gadis itu sudah tumbuh menjadi remaja yang cukup dewasa. Ayah Rangga segera menoleh dan meredakan emosinya. Iya, sayang. Ayah akan mengurusnya," katanya lembut, sebelum kembali menatap Alisa dengan wajah penuh amarah. "Tidakkah kau lihat adikmu sedang kesakitan? Cepat bantu dia," bentaknya. Alisa tetap tenang dan menjawab dengan nada dingin, "Maaf, tapi saya tidak ingat pernah memiliki saudara perempuan." "Kau berani? Suruh dia berbaring di tempat periksa, dan serahkan laporan medisnya pada saya," potong Alisa dengan nada tegas, memotong kalimat Ayah Rangga sebelum ia bisa melanjutkan. Ayah Rangga menatap Alisa dengan tatapan tajam, penuh kemarahan dan rasa frustasi. Matanya merah karena menahan emosi. "Menatapku seperti itu tidak akan membantu, Tuan Rangga," lanjut Alisa dengan suara dingin. "Atau Anda ingin putri kesayanganmu mati karena keterlambatan tindakan medis?" Kata-kata itu membuat Ayah Rangga terdiam,
meskipun rasa marahnya jelas masih membara. Dengan enggan, ia mengarahkan gadis itu ke meja periksa dan menyerahkan laporan medis yang ada di tangannya. Alisa mengambil berkas tersebut tanpa ekspresi, mulai membaca sambil mempersiapkan pemeriksaan. Namun, ketegangan di dalam ruangan terasa begitu tebal, seolah-olah bisa terhirup bersama udara. Sikap profesional Alisa yang tenang hanya membuat Ayah Rangga semakin frustrasi, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti perintahnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.